Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidira NIM H03200503 kelas pendidikan biologi D. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu neuron dan menjelaskan mekanisme potensial aksi. Seperti hal kita ketahui bahwa unit terkecil dari sistem saraf adalah neuron. Neuron terdiri dari dendrit dan badan sel sebagai penerima pesan, dilanjutkan oleh bagian yang berbentuk seperti tabung disebut dengan akson, dan berakhir pada ujung yang membentuk tonjolan kecil yang disebut dengan terminal sinaptik. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut myelin yang merupakan kumpulan sel sawan yang menempel pada akson. Sel sawan adalah sel glia yang membentuk sel lubang lemak di seluruh serabut saraf myelin. Membran plasma sel sawan disebut neurin lemma. Fungsi myelin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi bagian dari akson yang tidak terbungkus myelin, disebut nodus refer, yang berfungsi mempercepat penghantar impuls. Baik, seperti kita lihat bahwa badan sel atau prikarion, suatu neuron mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Bagian ini tersusun dari komponen. Yang pertama itu satu nukleus tunggal, nukleus yang menonjol dan organel lain seperti kompleks Golgi dan mitochondria. Tetapi nukleus ini tidak memiliki sentrol dan tidak dapat bereplikasi. Badan misi terdiri dari retikulum, endoplasma kasar, dan ribosom bebas serta berperan dalam sintesis protein. Neuron free yaitu neuron filamen dan neuron tubulus dapat dilihat melakukan mikroskop cahaya jika diberi pewarna dengan perak. Yang kedua yaitu dendrit, perpanjangan plasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantar fungsi ke sel tubuh. Akson, suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit, bagaimana menghantar impuls menjauh badan sel ke neuron lain, ke sel lain, sel otot atau kelenjar, atau ke badan sel neuron yang terjadi asal akson. Selanjutnya yaitu mekanisme potensial aksi. Komponen penyusun membran sel ini terdiri dari fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Ada 3 macam molekul lipid yang terdapat pada membran, yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Fungsi dari ketiga lipid tersebut adalah sebagai fungsi membran yang berperan dalam fungsinya untuk peka terhadap molekul air. Gugus protein kebanyakan terdapat dalam lipid biliar yang berfungsi sebagai transport aktif molekul tertentu sebagai enzim yang berfungsi untuk mengkatalis serta juga dapat menjadi penghubung struktur membran plasma yang sitoskeleton atau matriks dengan sel yang berdekatan. Spesifikasi komponen penyusunan membran sel yang banyak berkaitan dengan fungsi transversal, banyak menciptakan lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi 2 cara, yaitu dengan cara transport pasif yang memindahkan molekul tanpa mekanisme khusus dan transport aktif yang memindahkan molekul dengan mekanisme khusus dengan bantuan beberapa fungsi protein. Sebagian besar fungsi transport ini akan menghasilkan aktivitas sel, di mana aktivitas sel ini akan berfokus pada keadaan polarisasi
menjadi depolarisasi dan kembali ke polarisasi lagi, disertai dengan terjadinya perubahan pada potensial membran sel. Perubahan tersebut juga dapat mengakibatkan berubahnya keadaan kenegatifan dari sebuah membran sel. Perubahan tersebut dapat berubah dari negatif, berubah menjadi positif, dan kemudian kembali negatif lagi. Perubahan tersebut akan menghasilkan impuls tegangan yang dinamakan potensial aksi. Mekanisme potensial aksi adalah sebagai berikut. Seperti kita lihat bahwa pada gambar ada tahap polarisasi, merupakan tahap potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi. Pada membran negatif sebesar kurang dari 900 mV pada sebuah sel, meskipun dalam keadaan istirahat masih terdapat beda potensial di antara kedua sisi membran. Yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke dalam aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka sehingga Na+ akan masuk ke dalam, sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshock jika potensial berada di atas 0. Yang selanjutnya itu tahap repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah menjadi positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya yaitu tahap hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai normal sehingga ion Na+ dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport zat. Nah, itulah penjelasan saya tentang mengenai neuron dan mekanisme potensial aksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.